Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Syifa Bidatul Jannah dengan NIM 2021 0303 018 ingin mempresentasikan vitalisasi dan embryogenesis untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah biologi sel. Pertama-tama, makhluk hidup untuk dapat mempertahankan jenisnya maka perlu bereproduksi dan berkembang biak. Reproduksi dimulai dari proses pembentukan sel-sel gamet atau oogenesis dan spermatogenesis. Lalu terjadi pematangan sampai terjadi fertilisasi. Dari fertilisasi, sel telur yang sperma menghasilkan sigut yang akan menjadi janin melalui proses embryogenesis. Embryogenesis terbagi atas pembagian sigot, morula, blastula, gastrula, dan diferensiasi sel. Perkembangbiakan didahului dengan proses fertilisasi. Fertilisasi adalah pertemuan antara sel telur dan sperma di dalam tuba fallopi. Masing-masing ovum dan sperma mempersiapkan diri sehingga ovum siap difertilisasi dan sperma bergerak menuju ovum yang berada di tuba fallopi sebelum proses fertilisasi terjadi. Persiapan ovulasi atau oogenesis. Jadi sebelum bertemu dengan sel sperma, maka sel telur itu berovulasi yang dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Dimulai dari oogonium yang akan mengalami mitosis sebelum lahir lalu menjadi oosis primer. Setelah lahir dilanjutkan dengan proses meiosis 1 yang terjadi di ovarium yang akan menghasilkan oosis sekunder. Oosis sekunder akan berovulasi dan akan mengalami meiosis 2 yang akan menghasilkan ovum ketika bertemu sperma. Namun kalau di sini tidak ketemu sperma, maka akan luruh menjadi darah menstruasi. Jadi di sini oosis sekunder menunggu sperma, tapi bila tidak ada, itu akan luruh dan berubah menjadi darah menstruasi. Ini adalah siklus menstruasi. Dimulai dengan adanya oosis primer dan sekunder yang berlangsung selama 14 hari lalu berovulasi. Jadi dari sini oosis primer dan sekunder ada, lalu selama 14 hari mereka berovulasi. Dari ovulasi sini enzim LH sangat tinggi, lalu progesteron sangat tinggi, lalu menghasilkan korpus luteum yang menempel pada dinding uterus. Bila ini tidak adanya sperma, maka akan luruh menjadi darah menstruasi. Pemetakan sperma atau spermatogenesis. Testis merupakan kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Testis berfungsi untuk menyimpan sperma sementara dan mematahkan sperma. Pematakan sperma terjadi di tubulus seminiferosis akibat stimulasi dari hormon gonadotropin di hipofisis anterior. Sperma menuju vesikulasi manalis diangkut oleh van deferens yang merupakan saluran panjang dan lurus. Ini van deferens ini. Ini vesikulasi manalis. Lalu ini proses spermatogenesis. Dimulai dari spermatogonium yang akan mengalami proses secara mitosis yang terjadi di testis pada saat bayi masih dalam janin. Lalu akan mengeluarkan mitosis yang menghasilkan spermatosis primer. Jadi di sini spermagonidium ini akan mengalami mitosis yang terjadi di testis pada saat bayi masih dalam janin. Lalu akan mengalami mitosis yang menghasilkan spermatosis primer. Ini hasil dari sini. Lalu langsung mengalami proses meiosis 1 dan 2 ketika bayi sudah lahir. Jadi bedanya dengan organisme adalah kalau organisme itu menunggu sperma, tapi kalau ini langsung mengalami proses meiosis 1 dan 2 sampai terjadinya proses akhir yaitu spermiogenesis, yaitu proses terjadinya spermatosit sekunder menjadi spermatozoa. Jadi di sini adalah perubahan bentuk sperma yang tadinya bulat menjadi memanjang seperti ini. Fertilisasi berlangsung hanya 1 hari, terjadi pada 2 atau 3 saluran oviduk. Oosis sekunder bertahan 24 jam setelah ovulasi di saluran oviduk, sedangkan sperma bertahan 48 jam di dalam tubuh wanita. Sperma bergerak di dalam saluran reproduksi wanita dibantu oleh gerakan kontraksi otot uterus akibat dari stimulasi hormon prostaglandin dari cairan sperma. Lalu ovum mengeluarkan zat kimia untuk menarik sperma.
Sebelum memulai sel telur, sperma harus melewati tahap kapasitasi dan reaksi akrosom terlebih dahulu. Kapasitasi adalah suatu masa penyesuaian di dalam saluran reproduksi wanita selama 7 hari, sedangkan akrosom adalah reaksi menghancurkan lapisan telur. Pada bagian akrosom menghasilkan enzim, yaitu hyaluronidase yang dapat menghancurkan hyaluronid pada korona radiata sehingga dapat menembus ovum. Jadi di sini kalau radiata ini akan dihancurkan agar sperma-sperma ini bisa masuk ke dalam. Tapi bila sudah bisa dihancurkan, maka sel-sel granulasit mengeluarkan senyawa agar tidak dapat ditembus oleh sperma yang lain. Jadi setelah masuk ditutup kembali agar tidak bercampur dengan sperma lain. Jadi cuma satu sperma yang bisa masuk. Kemudian pengeluaran alkohol untuk menghancurkan lipoprotein pada zona pellucida dan anti-fertilisin agar dapat melekat pada oosit sekunder. Kemudian alkosom yang telah berhasil menembus lapisan pada telur akan membentuk saluran alkosom untuk menyalurkan materi genetik sel. Kemudian terjadi aktivitasi untuk melanjutkan pembelahan meiosis 2 sehingga sel ovum terbentuk dan terbentuk satu badan polar. Dan terakhir terjadinya penggabungan materi genetik induk pada zigot lalu dilanjutkan dengan proses embryogenesis. Embryogenesis diawali dengan adanya fertilisasi. Ketika sel sperma berhasil masuk dan menyatu dengan sel telur, maka terbentuklah zigot dan berkembang ke tahap germinal. Tahap germinal ini memakan waktu sekitar 10 hari. Lalu zigot akan mulai melakukan pembelahan atau tahap embrio. Setelahnya, maka embrio masuk ke tahap diferensiasi dan organogenesis. Zigot mulai melakukan pembelahan atau tahap embrio itu dari sini. Sini magula. Magula itu adalah pembelahan berkali-kali. Pembelahan yang dimulai dari 1 menjadi 2. Lalu menjadi blastula. Blastula itu adalah pembagian sitoplasma ke dalam 2 kutub yang dibentuk pada fase magula. Lalu berubah lagi menjadi gastrula. Gastrula ini adalah hasil akhir dari embryogenesis yang akan mengalami proses diferensiasi dan organogenesis. Pada fase diferensiasi dan organogenesis terjadi fungsi sel untuk menjadi jaringan yang spesifik, seperti pada bagian masing-masing endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Berdiferensi menjadi organ-organ, yaitu 1. Ektoderm menjadi epidermis, rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, sistem saraf, dan sistem reproduksi. Mesoderm akan menjadi tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, dan sistem ekstreksi. Endoderm adalah sistem pernapasan, pankreas, dan hati. Setelah ini selesai semua, maka tahap embrio selesai. Maka embrio disebut janin yang siap dilahirkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.